على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. للبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin thumma assalatu wassalam ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang lalu, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai lahan jali beserta hukumnya dan juga kaitannya dengan keabsahan salat. Kita sudah bahas bahwa lahan jali adalah lahan yang berkaitan dengan perubahan lafaz maupun i'rab, perubahan huruf maupun harakat. Dan kita juga telah membahas bahwa lahan jali ada yang dapat merusak makna, ada juga yang kadang tidak merusak makna. Sedangkan yang berkaitan dengan keabsahan salat adalah apabila lahan jali merusak makna pada surah Al-Fatihah, spesifik. Pertama harus lahan jali, kedua merusak makna, ketiga Al-Fatihah. Itu yang bisa merusak keabsahan salat. Merusak makna tapi bukan Al-Fatihah, salatnya masih sah, walaupun sebagian ulama menilai haram. Lahan jalinya Al-Fatihah tapi tidak merusak makna, itu pun salatnya masih sah, walaupun sebagian ulama menilai haram. Begitu. Lahan yang kedua, di dalam ilmu tajwid para ulama mengistilahkannya dengan istilah lahnul khafi, al-lahnul khafi. Disebut lahan khafi karena kekeliruan ini, jenis lahan khafi ini tidak diketahui secara umum kecuali oleh orang yang pernah mempelajari ilmu tajwid. Jadi orang yang cuma paham bahasa Arab belum tentu paham lahan khafi. Kenapa? Karena lahan ini memang khusus lahan tajwid, khusus lahan tahsin, bukan lahan dalam kaidah. Bahkan sebagian di antaranya hanya diketahui oleh para ulama. Asy-Syaikh Utsman Murad mengatakan, ammal khafi fa khata'un fil urfi. Adapun lahan khafi adalah kekeliruan dalam masalah urf tajwidiyah. Tata cara yang bersifat tahsiniyah, tazyiniyah dalam kaidah ilmu tajwid secara khusus. Min ghairi ikhlalin, tanpa merusak makna. Jadi yang namanya lahan tajwid itu pasti nggak akan mungkin merusak makna. Katarkil wasfi, seperti tidak menyempurnakan sebagian huruf, tidak menyempurnakan sebagian sifat-sifat huruf hijaiyah. Beberapa contohnya misalnya di antara yang pertama, ketika seseorang baca Bismillahirrahmanirrahim, misalnya ada orang yang baca dengan menyamarkan sebagian hurufnya, ba-nya samar, jadi asalnya bim jadi bi, bis. Atau bahkan hampir hilang suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah itu samar suara ba-nya.
Kalau suara baknya hilang 100%, bismillah, bismillah, ada orang kadang baca semilah. Bismillahirrahmanirrahim, maka itu lahan jali. Tapi kalau baknya ada hanya tidak jelas, samar-samar, itu tergolong lahan khafi. Demikian pula pada lafadz basmalah, misalnya ada orang yang kadang ro-nya berlebihan takrir. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak tepat. Atau misalnya ro-nya kehilangan takrir 100%. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun lahan khafi. Atau dalam masalah tafhim tarkik di ro, banyak sekali. Jadi satu lafadz bismillahirrahmanirrahim bisa banyak sekali lahan khafinya. Wal fajr. Ya, ini kadang-kadang ada sebagian orang yang menghilangkan kejelasan suara ro di akhir. Wal fajr. Bahkan hilang. Kalau hilang 100% ro-nya, wal fajr, ini lahan jali. Tapi kalau ada ro-nya tapi samar-samar, ini lahan khafi. Yang tepat adalah diizharkan, dijelaskan semuanya wal fajr. Termasuk masalah tafhim tarkik. Kalau ada orang yang menipiskan ro, wal fajr, maka ini pun lahan khafi. Berikutnya misalnya pada lafadz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka di sini kadang ada sebagian orang menebalkan huruf tipis dan menipiskan huruf yang tebal. Seperti misalnya a'udzu, jangan dibaca a'udzu. A'udzu bukan a'udzu misalnya. Billah bukan billah. Minash bukan minash ya. Syaiton kadang-kadang dibaca tipis syaitan. Tidak tepat. Ar-rajim bukan ar-rajim. Demikian pula ro-nya jangan sampai bergetar. Dan yang sering saya sampaikan bahwa kadang orang-orang mengucapkan ro bertasydid itu dengan memantul. Minasyaitonir niro. Harusnya niro bukan niro wajim. Atau misalnya seperti yang juga pernah dibahas, sebagian orang yang kadang memindahkan suara ro-nya di tenggorokan. Niro rahim. Itu tepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirajim. Enggak jelas dari mana asal usulnya, dari mana kaidahnya. Kemudian min qablik, maka di sini ikhfanya tafkhim, min, dan juga dengan derajat ikhfa yang rendah. Bukan dengan derajat ikhfa yang tinggi, bukan min atau miu. Proporsional dengan tepat. Min qablik. Min qablik juga bukan dengan mendebalkan kasrohnya min qablik. Sebaliknya, saat baca kuntum ikhfanya tipis dengan derajat ikhfa yang tinggi. Kuntum bukan kuntum atau kuntum, tidak tepat. Kuntum bukan kuntum. Andada bukan andada. Begitu. Ini beberapa lahan khafi yang tidak berkaitan dengan makna. Oke, maknanya tetap sama saja. Tidak akan rusak maknanya, akan tetapi merusak kesempurnaan tajwid. Merusak keindahan tahsiniyahnya. Begitu. Contoh yang lain, misalnya beberapa lahan khafi yang lain di sini. Alhamdulillah, kadang ada orang yang membaca dengan memantulkan lam. Alhamdulillah. Ha kadang-kadang diubah menjadi suara yang samar. Lillah, jangan dibaca lillah. Al-falaq, qalqalahnya tafkhim bukan falaq. Kadang ada sebagian orang baca qul a'udzu birabbil falaq, tidak tepat. Al-falaq. Atau misalnya qalqalah dengan menghentak-hentak qul a'udzu birabbil falaq, tidak tepat. May ya'mal, di sini harus idghamnya bi gunnah, idgham naqis bi gunnah. May ya'mal bukan may ya'mal. Apalagi misalnya ditambah isba, may ya'mal, tidak tepat. Waliyadin, kadang-kadang baca waliyadin, buru-buru. Kalau misalnya lamnya berubah jadi sukun, waliyadin lahan jali. Karena harokat berubah jadi sukun lahan jali. Tapi kalau misalnya dia harokatnya ada kasrah tapi buru-buru, dia ikhtilas. Lakum dinukum waliyadin, 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 waliyadin. Iyyaka na'bud, maka sebagian ulama mesti memperjelas dengan nabar, walaupun sebetulnya masalah nabar ini masalah beda pendapat ya. Masa mukhtalafun fihi. Yang wajib apa? Yang wajib itu diperjelas tasydidnya. Jangan begini. Iyyaka. Iyyaka. Ini samar. Mad atau tasydid? Iyyaka. Jadi samar dia. Mad atau tasydid? Jadi bagaimana caranya tasydidkan iyyaka? Yang kalau kata Syekh Mansur itu namanya nabar. Iyyaka.
Tapi jangan berlebihan. Nabernya itu jangan berlebihan. Jangan begini. Iyyaka. Jangan begitu. Itu dihentak berlebihan. Iyyaka. Iyyaka. Sebagian orang begitu kan. Iyyaka na'budu wa iyya. Kenapa harus begitu? Harus dinaber. Bukan begitu konsep naber. Maksud dari naber di sini adalah cukup dengan memperjelas tasdidinya saja. Yang penting jangan samar seperti membaca mad. Iyyaka. Iyyaka. Jangan dibaca iyyaka atau iyyaka. Apalagi tanpa tasdid. Iyyaka. Kalau tanpa tasdid maka dia lahan jali. Bahkan merusak makna, parah rusaknya, rusak fatal. Ya. Iyyaka na'bud, bukan iyyaka na'bud atau iyyaka na'bud atau iyyaka na'bud. Begitu. Ini beberapa contoh lahan khafi di dalam ayat. Yang spesifik pada beberapa kalimat-kalimat Al-Quran. Adapun secara umum maka para ulama telah menjelaskan juga bahwa ada gaya-gaya baca Al-Quran yang itu dinilai sebagai aib. Uyubul qiraah. Aib-aib dalam membaca Al-Quran ini jumlahnya sangat banyak sekali kalau kita lihat kitab-kitab tajwid dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Al-Imam Ibnul Jazari telah menyebutkan sebagian diantaranya dalam kitab At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Juga dalam An-Nashr. Juga Al-Imam As-Sakhawi telah menyebutkan beberapa contoh dalam nuniyahnya. Adapun di sini ya kami akan menyebutkan beberapa jenis uyubul qiraah yang sering disebutkan oleh para ulama dalam kitab maupun dalam daurah-daurah. Misalnya yang paling sering adalah al-ikhtilas atau at-ta'jil. Tadi juga sudah dibahas sedikit. Tergesa-gesa, ta'jil. Ta'jil itu tergesa-gesa. Kalau ta'jil menunda-nunda. Kalau pakai hamzah menunda-nunda, kalau pakai ain tergesa-gesa, ya. Sahur ta'jil sunnahnya buka ta'jil. Iya, kalau sahur itu ditunda sekitar setengah jam atau 1 jam sebelum subuh, ya jangan tengah malam begitu. Adapun kalau buka segerakan. Cuma kalau bahasa Indonesia takjil artinya makanan buat berbuka. Apa itu al-ikhtilas atau takjil? Itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia takjil itu makanan buat berbuka. Tergesa-gesa dalam membaca sebagian huruf dalam Al-Quran sehingga suara terdengar lebih pendek daripada huruf yang lain. Ya, terdengar lebih pendek seperti misalnya kata ya'idukum, kadang dibaca ya'idukum, ya'idukum, khalaqakum, kadang dibaca khalaqakum, begitu. Biasanya memang kalau berkumpul beberapa huruf yang berharokat. 3-4 huruf berharokat ini memberatkan sebagian orang. Ya'idukum, orang itu gak sabar. Ya'idukum, alam tara kaifa fa'ala, kaifa fa'ala. Kadang baca kaifa fa'ala, kaifa fa'ala. Nah itu enggak sabar. Tidak tepat ya. Kemudian lawannya al-ikhtilas. Apa lawannya al-ikhtilas? Lawannya al-ikhtilas adalah al-ishba' atau tatwil atau tamtit atau at-tawallud. Kalau sudah tawallud, sudah melahirkan huruf baru, ini lahannya lahan jali. Karena sudah melahirkan huruf baru. A'udzu, wadzu, nambah huruf baru tuh. A'udzu, wadzu, a'udzu, nambah huruf baru. Ya. Misalnya kuantum, kuwa, ada huruf baru waw. Kuwa, itu bisa tawallud. Itu sudah melahirkan huruf baru, bisa lahan jali. Tapi kalau sekedar memanjangkan sedikit, kuntum, kuntum. Ini at-tamtit atau isba' atau tatwil. Kalau yang ikhtilas kuntum, nah itu ikhtilas. Kuntum, perhatikan kalau ikhtilas kuntum. Yang isba' kuntum, harusnya kuntum satu harakat. Kadang ada orang baca gini, kuntum, itu juga tidak tepat. Bukan kuntum. Kuntum. Contoh yang lain, uyubul qiraah, beberapa aib-aib dalam membaca Al-Quran. Contohnya adalah at-tatnin atau al-khankhanah. Khankhanah atau at-tatnin adalah membaca suara dengan sengau untuk huruf-huruf selain huruf gunnah. Ya. A'udzubillah, billah, allazi, khalqan. Banyak itu. Qala, ro'a. Itu tidak tepat. Jadi membaca huruf dengan sengau ini adalah bukan bagian dari cara yang baik dalam membaca Al-Quran. Bahkan sebagian ulama menilai itu adalah cara yang tercela. Begitu. Walaupun niatnya misalnya menghalus-haluskan bacaan.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dihaluskan tapi lewat hidung semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari hidung, kalau hidung ditutup habis suaranya, enggak ada itu. Ya. Maka itu tidak tepat. Biasa saja, seperti yang sering saya bilang, cara mengeluarkan hurufnya itu sama dengan saat kita berbicara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan dari rongga hidung. Kenapa? Karena rongga hidung itu khusus untuk huruf nun dan mim. Khusus untuk huruf ghunnah. At-tahmiz, menambah huruf hamzah di setiap akhir kalimat. Biasanya kalau mad. Wadduha, wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hamzah semuanya. Ditahmiz, dihamzah-hamzahkan. Ya. Afwaja wa Musa. Jangan. Bagaimana caranya supaya terhindar dari tahmiz? Yaitu dengan cara membuka pita suara dan tidak menutupnya. Wadduha, ha. Jangan ditutup pita suaranya. Kalau ditutup, ha. Nah, jangan direm. Wadduha, wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jangan qala, jangan direm dadak. Al-hamhamah, menyamarkan tasydid atau malah menambah tasydid berlebihan. Seperti yang tadi contohnya iyyaka atau malah iyyaka atau iyyaka, itu berlebihan. Seperti misalnya billahi, itu tidak tepat ya. Kalau misalnya di ra, kecepatan yang paling sering. Bismillahirrahmanirrahim, kecepatan. Begitu. Contoh yang lain, sini banyak. Tamdhighul lisan, memenuhi mulut dengan suara seperti orang yang sedang mengunyah-unyah makanan. Jadi memenuhi mulut seperti orang makan roti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah itu. Kadang-kadang ada orang itu enggak boleh. Tidak diperbolehkan. Tamdhighul lisan. Taqirul fam. Nah ini menambah-nambah suara pita suara kayak orang-orang Badui. Jadi kalau ngomong min aina anta jadi nambah-nambah terus. Khalaqa. Jadi selalu ditekan di pita suara. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kadang-kadang begitu. Itu orang-orang Badui biasanya mereka selalu menambah huruf dari pita suara. Tekan-tekan pita suara semuanya. A'udzu billahi khalaqa. Ya. Enggak enak kan kedengaran kayak gitu. Siapa yang enak baca begitu? Ta'wijul fak, memiringkan suara dan vokal, ya, dimiringkan, diaiwaj. Ya, gitu. Billah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, misalnya begitu. Dimiringkan suara jadi imalah semuanya. Atau tar'idus saut, tar'id dibuat jadi bergetar-getar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata sendirinya supaya sedih gitu, supaya apa gitu ya. Nah, itu tidak tepat. Itu dibuat-buat semuanya uyub, termasuk aib-aib dalam baca Al-Qur'an. Taqti'ul mad. Madnya dipotong-potong. Inna bisa begitu. Panjang. Amma yatasaalun. Misalnya begitu. Potong-potong suara madnya sehingga banyak jadi tashil, jadi hamzah. Ya. Kalau ayunan para ulama khilaf. Kalau sekadar ngayun para ulama khilaf. Jadi itu memotong. Jadi benar-benar keluar huruf hamzah. Ya, termasuk bisa dengan ngayun. Intinya keluar hamzah baru. Kalau nggak sampai keluar hamzah baru, maka para ulama beda pendapat. Kalau Syaiman Suwaid memang nggak boleh sama sekali. Kalau Syaiman Suwaid satu mad itu satu nada. Jadi kalau misalnya itu kalau Syaiman Suwaid memang nggak boleh. Walaupun nggak keluar hamzah sebenarnya. Ja itu udah nggak boleh sama Syaiman Suwaid. Harus ja satu nada. Cuma wallahu alam, sebelum Syaiman Suwaid ada yang melarang atau tidak saya tidak tahu. Maka lebih baik yang disepakati para ulama apa? Ketika terputus-putus dan jelas keluar hamzah. Itu yang terlarang. Tapi kalau misalnya antum, saya hati-hati aja. Kalau gitu nggak mau ada ayunan di mad, ya silakan. Begitu. Seperti itu. Tatninul hunan, berlebihan dalam baca hunah. Inna, atau yang
Izhar dipanjang-panjangkan. Alam tara kaifa. Nah, itu panjangan ya. Hasramatur ra'at, ra-nya dihentak-hentak. Bir, hir, nir. Nah, misalnya begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nir, rajim, hir, rahmanir rahim. Itu tidak tepat. Kemudian al-an'anah, mencampur suara hamzah atau huruf-huruf yang lain dengan ain. Mirip dari tengah tenggorokan. Kalau tadi, kalau takhirul fam itu dari tenggorokan, dari hamzah, kalau ini dari ain. Misalnya, ha jadi a, ha, ba, gitu, misalnya begitu. Ta, semuanya ada suara ainnya. Ini namanya an-anah. Cuma kayaknya di Indonesia jarang. Kemudian, arikzah, mengidghamkan huruf pada tempat yang tidak semestinya. Kulna dibaca kunna misalnya. Iltaqo dibaca ittaqo dan lain sebagainya. Banyaklah. At-ta'wiq, berhenti pada sebuah kata atau huruf kemudian langsung melanjutkan bacaan tanpa perhatikan makna serta kaidah waqaf dan idgham. Putus-putus kalimatnya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Misalnya, kan ada orang-orang kadang-kadang begitu. Atau orang-orang yang biasanya terpengaruh lagu. Lagunya berhenti di situ lebih enak, nggak diulang sama dia. Itu tidak tepat. Kemudian at-taftish, tidak menyempurnakan suara harakat. Tidak menyempurnakan suara harokatnya tidak jelas, samar, dan juga beberapa kekeliruan yang lain. At-taftish. Kemudian ada lagi di sini at-tarqis. Nah, ini berlebihan dalam memainkan lagu sehingga membuat seperti orang yang sedang menari dan nuansa Al-Qur'annya menjadi hilang. Memainkan lagu, melodi dan irama sehingga nuansa Al-Qur'annya menjadi hilang. At-tahzin. Ini adalah orang yang membaca Al-Quran dengan sedih-sedih tapi sampai melampaui batas tajwid yang tepat. Kadang-kadang ada orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Padahal dia enggak nangis-nangis itu. Berusaha untuk nangis itu sunnah, tapi kalau membuat-buat sampai merusak tajwidnya maka itu tidak boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, misalnya begitu. Enggak ada manfaatnya. Ya. Kalau misalnya kita berusaha untuk nangis itu sunnah. Berusaha untuk nangis, tapi bukan dibuat-buat. Enggak dibuat-buat seperti itu. Dan terakhir diantaranya adalah yang berkaitan dengan bil qiraah az-zamzamah, membaca dengan cara seperti bergumam terlalu cepat, suaranya tidak jelas, bacanya ngebut, suaranya enggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah enggak jelas, itu zamzamah. Atau suaranya enggak jelas ngomong apa. Seperti itu. Ini beberapa contoh lahan khafi yang bahkan bisa jadi sebetulnya di antara bil qiraah ini bisa menjadi lahan jali kalau sampai jatuh pada perubahan lafaz maupun i'rab. Begitu. Apa hukum lahan khafi? Maka kita sudah bahas secara ringkas. Para ulama berbeda pendapat sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsman Murad, kullun haramun ma' khilafin fil khafi. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum lahan khafi. Sebagian ulama berpendapat semuanya haram, sebagian ulama berpendapat semuanya haram itu adalah mau lahan jali mau lahan khafi, dua-duanya haram. Tapi sebagian kecil ulama berpendapat bahwa, bukan sebagian kecil ya, sebagian ulama berpendapat bahwa lahan khafi itu tidak sampai derajat haram. Ada yang mengatakan aib, ada yang mengatakan ada yang mengatakan makruh. Di antara para ulama yang berpendapat bahwa lahan khafi tidak haram adalah pendapatnya Allamah Mulla Ali Al-Qari sebagaimana beliau katakan dalam kitab Minahul Fikriyah fi Syarhil Muqaddimah Jazariyah. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi anna bahwasanya hadzan naw', bahwasanya jenis lahan ini, maksudnya lahan yang tidak merusak lafaz dan makna, mimma laisa bi fardhi ain, ya memang bukan termasuk perkara yang fardu ain begitu. Yutarattabu alaihil iqabu, yang dapat berkonsekuensi hukuman asyadid yang keras ya bagi para pelakunya. Jadi enggak sampai berkonsekuensi hukuman yang keras atau siksaan yang pedih bagi para pelakunya.
Wa inna ma fihi khaufunil iqabi wat tahdid. Akan tetapi memang ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran orang yang melakukannya terkena hukuman dan ancaman. Jadi di sini tetap dekat-dekat haram juga sebenarnya, cuma nggak sampai haram. Berarti apa? Makruh tahrim istilahnya kalau kata madhabnya Abu Hanifah ya. Beliau Hanafiyah. Berarti di sini Mula Ali Al-Qari menggolongkan lahan khafi sebagai makruh, tapi makruhnya yang berpotensi kena ancaman, berpotensi kena dosa juga. Makanya beliau mengatakan di sini khaufunil iqabi wat tahdid, berpotensi kena ancaman dan dosa juga. Wa amma takhsisul wujubi bi qiraatil Qur'ani kama dzakarahu ba'du syarahi. Adapun mengkhususkan para pembaca Al-Qur'an untuk wajib mengamalkan semua ini sebagaimana disebutkan oleh sebagian pensyarah Muqaddimah Jazariyah, falaisa mimma yunasibul maram. Itu adalah pendapat yang kurang tepat kata beliau. Jadi kalau kita katakan ini wajib hukumnya, ini pendapat yang kurang tepat. Fi hadzal maqam dalam bab ini. Jadi kurang tepat kalau kita katakan wajib ain. Tapi memang meninggalkannya dengan sengaja berpotensi dosa juga, berpotensi kena ancaman juga. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Adapun Dr. Su'ad dalam Taisir Rahman merinci hukum lahan khafi menjadi apabila seseorang pembaca Al-Quran sengaja melakukannya atau lalai dalam mempelajarinya, maka haram. Beliau tetap mengatakan haram. Kalau lalai, enggak mau belajar. Namun apabila tidak sengaja disebabkan kesulitan untuk meringankan lidahnya atau tidak menemukan guru yang mengajar kepadanya, maka ia tidak berdosa. Ini kata Dr. Su'ad. Adapun Syekh Ali Al-Ghamidi punya rincian yang bagus mengenai hukum lahan. Maka ringkasnya begini. Yang pertama, para ulama sepakat mengenai kewajiban menjauhkan diri dari lahan jali sekuat tenaga. Jadi persoalan lahan jali para ulama sepakat wajib untuk dijauhkan. Tidak boleh dekat-dekati. Yang kedua, para ulama sepakat tidak dinilai sebagai lahan bagi orang yang tidak bisa menjamak seluruh cara baca Al-Quran dan mencukupkan pada salah satu cara baca saja. Cara baca Al-Quran banyak. Kita cuma bisa salah satunya, maka nggak apa-apa. Tidak ada kewajiban untuk memahami seluruh kaidah cara baca Al-Quran. Tidak ada. Bahkan kalaupun kita pilih yang mudah-mudah saja. Itu sudah kita bahas. Faqra'u ma tayassara min. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Ya, begitu. Hakadha unzilat. Begitu. Sehingga kalau misalnya ada orang yang baca Al-Quran, ihdinas siratal mustaqimnya pakai sin saja karena dia nggak bisa shad atau zai, tidak masalah. Tidak lahan. Begitu ya. Karena dia cukup yang bisa saja. Kemudian, tadi yang disepakati 2 poin. Terus yang lain bagaimana? Maka kesimpulan yang lain adalah yang pertama, siapa saja yang terjatuh pada rincian persoalan lahan, maka menurut pendapat yang lebih tepat, insya Allah tidak berdosa. Masalah apa rincian? Maksud dari rincian persoalan lahan adalah permasalahan yang tidak berkaitan dengan lafaz maupun i'rab atau makna. Jadi kalau jatuhnya pada persoalan yang tidak berkaitan dengan perubahan lafaz maupun makna, bukan lahan jali, maka insya Allah tidak akan berdosa. Tapi memang sebagian ulama mengatakan hampir kena dosa. Seperti tadi pendapatnya Syekh Mula Ali Al-Qari. Yang kedua, tidak berdosa juga siapa saja yang terjatuh pada lahan jali ataupun lahan khafi, apalagi. Namun pada saat bersamaan bacaannya diterima oleh riwayat yang lain. Walaupun dia nggak paham. Misal ada orang baca bastoh ya besut, kadang pakai sod, kadang pakai sin. Maka ini walaupun lahan jali perubahan sin dengan sod, dia tidak berdosa. Oh, kenapa nggak berdosa? Karena riwayat yang lain ada yang mengamalkan. Sama seperti as-sirat. Ada orang gak bisa shad, tiba-tiba dia bacanya dengan sin, padahal dia bukan tahu itu pakai sin, bukan. Bukan karena tahu dia boleh pakai sin, bukan. Karena dia memang gak bisa shad, tapi jatuh kekeliruannya ke sin. Maka ini pun tidak berdosa. Bahkan oleh karena itu, saya sering menyampaikan kepada para imam-imam sholat untuk sengaja mengubah sodnya menjadi sin kalau sodnya belum bisa.
Saya sering bilang begitu. Di para bapak jadi imam, kalau memang sodnya belum bisa, Pak baca dengan sin. Lebih mudah. Baca dengan sin lebih mudah. Daripada harus memaksakan sod, nanti sodnya jadi apa suaranya? Kadang jadi shh, kadang jadi kadang jadi sa, kadang nggak jelas dari huruf apa. Maka lebih baik ubah saja menjadi sin, karena itu sah menurut riwayat yang lain. Dan ini berlaku untuk seluruh lafaz yang memang ada apa? Ada kesahihan riwayat dalam riwayat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun demikian, masalah pencampur adukan riwayat ini mesti diperhatikan baik-baik sebagaimana telah kita bahas bersama, bahwa pencampur adukan riwayat, qiraat atau thariq mesti memenuhi 2 syarat. Yang pertama, tidak merusak makna dari sudut pandang bahasa Arab, kita sudah bahas. Dan yang kedua, bukan dalam rangka periwayatan atau istilahnya majlisul ada. Majlisul ada. Majlis itu majlis, ada itu praktek, maksudnya praktek riwayah. Adapun apabila dalam rangka menisbatkan pada riwayat tertentu, maka tidak diperbolehkan karena termasuk kedustaan dalam periwayatan. Jadi kita nggak bisa bilang ini riwayat Hafs, padahal kita baca pakai sin, ihdinas siratal mustaqim, nggak bisa. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Kemudian tidak berdosa juga bagi seseorang apabila lahannya masih berada dalam lingkup penukilan yang mutawatir, walaupun di dalamnya terdapat rincian, namun terkadang merupakan hasil ijtihad. Contohnya begini, mad yang wajib itu wajib lebih dari 2. Maka sebetulnya kita pilih 2, 3, kita pilih 3, 4, 5, 6 itu nggak masalah. Dalam artian nggak berdosa selama lebih dari 2. Kenapa? Karena masalah 3, 4, 5, 6-nya itu adalah ijtihad atau ikhtiaratnya para imam. Sedangkan yang mutawatirnya adalah pokoknya lebih dari 2. Begitu maksudnya. Sehingga kalau misalnya ada orang baca mad wajib muttasil lebih dari 2, itu sudah dikatakan tidak menyelisihi riwayat. Cuma secara spesifik, lagi-lagi kalau dalam majlisul ada, tidak bisa diamalkan. Ya, begitu. Karena penyimpangan dari apa yang dikhususkan para imam, belum tentu merupakan penyimpangan dari kebenaran. Kita tidak membaca sesuai dengan pilihan imam, itu tidak bisa dikatakan sesat. Selama masih ada riwayat lain yang sahih. Mirip dengan yang tadi kasusnya. Tidak berdosa juga bagi orang yang terjatuh pada lahan baik dalam makhraj atau sifat selama tidak keluar dari zatnya. Jadi kalau misalnya ada orang baca zal tapi zalnya nggak sempurna, cuma kita masih yakin itu suara huruf zal, itu masih zal berarti nggak berdosa. Tapi kalau zalnya sudah berubah jadi sa, zalnya sudah berubah jadi dal, zalnya sudah berubah jadi dha, maka ini lahan yang bisa menyebabkan dosa. Jadi acuannya bukan makhrajnya, acuannya bukan sifatnya, bukan. Acuannya zat hurufnya masih ada nggak? Suaranya masih suara zal bukan? Misalnya kita nanya ada orang mengeluarkan huruf kha, makhrajnya kurang pas, itu dosa apa enggak? Tergantung suaranya kayak gimana hasilnya. Kalau suaranya masih ada kha-nya, masih zatnya zat kha, walaupun makhrajnya geser sedikit, sifatnya kurang sempurna, dia belum terjatuh pada keharaman. Ini berlaku untuk seluruh huruf. Jadi selama zat hurufnya masih ada, maka walaupun kelirunya pada makhraj, maka walaupun kelirunya pada sifat, itu tidak bisa disebut sebagai keharaman. Jadi acuannya apa? Zatnya. Dan itu bisa kita dengar dan bisa kita rasakan. Suara hurufnya masih huruf tersebut atau sudah berubah menjadi huruf yang lain. Begitu acuannya. Kemudian yang kelima, tidak berdosa dalam permasalahan yang para ulama berbeda pendapat. Ya jelas ya. Masalah misalnya, masalah persoalan izhar ataupun ikhfa syafawi. Maka di sini kalau ada yang baca izhar tidak masalah. Ada yang baca ikhfa syafawi juga tidak masalah. Mim bertemu dengan ba. Juga tidak berdosa bagi orang yang lahnu khafi pada keadaan bukan tilawah. Ini para ulama sepakat. Kalau keadaannya bukan niat tilawah, lahan khafi pada selain tilawah Al-Quran, ini para ulama sepakat tidak berdosa. Yang para ulama tadi beda pendapat itu kalau niatnya tilawah. Kalau niatnya zikir, doa, ruqyah ketika khutbah, jatuh pada lahan khafi maka tidak sampai berdosa berdasarkan kesepakatan para ulama. Demikian pula yang terakhir, tidak berdosa bagi seseorang yang sudah berusaha dan belajar apabila ia kemudian terjatuh pada lahan khafi ataupun lahan jali. Termasuk di dalamnya adalah orang yang memiliki keterbatasan seperti cadel.
Nah orang yang cadel ini tidak berdosa. Tapi dalam konteks yang lain seperti misalnya jadi imam dan lain sebagainya ya tetap ada keterbatasan. Hanya kekeliruannya itu walaupun cadelnya berubah 100%, yang asalnya R jadi L, yang asalnya R jadi EU, yang asalnya R jadi Al, jadi Ghain. Ini cadelnya cadel merusak makna, namun dia tidak berdosa sampai kapanpun. Kenapa? Karena itu bawaan. Tapi orang yang seperti ini tidak boleh menjadi imam bagi orang yang sehat dan benar bacanya. Demikian. Ini adalah beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dalam bab lahan. Khair. Sampai di sini apa yang ditanyakan? Gimana? Apakah cadel bisa disembuhkan? Tergantung. Tanya ke dokter silakan. Jadi harus konsultasi sama dokter. Kalau memang bisa disembuhkan silakan sembuhkan. Ya. Jadi kalau misalnya saya udah berusaha tapi nggak bisa sembuh, ya udah dimaafkan. Tapi saya pengen berusaha lagi, silakan. Begitu. Silakan. Karena itu penyakit ya, penyakit itu kalau mau disembuhkan silakan. Begitu. Intinya orang yang terjatuh pada kelemahan fisik, mau buta, ya buta itu penyakit. Bisa disembuhin nggak? Ada yang bisa, ada yang enggak kan? Ya kan? Ya, dia orang yang buta, bagaimana? Orang yang buta kalau misalnya dengan kebutaannya itu nggak bisa menilai ismam kan? Nggak bisa menilai ismam. Nggak bisa dia ngajar ismam. Misalnya begitu misalnya. Ya, harus dipegang misalnya mulutnya kan? Seperti itu misalnya. Ya dia nggak bisa ngajar ismam. Nggak bisa ngoreksi ismam. Orang buta sampai kapanpun nggak bisa ngoreksi ismam. Begitu kan? Ya harus dilihat. Masa disentuh bibirnya gitu kan? Ya kalau misalnya bisa silakan. Apakah dia kalau pengen ngajar, kalau pengen ngoreksi ismam harus disembuhin dulu matanya? Ya kalau memang bisa silakan. Gitu kan? Tidak wajib juga. Begitu. Karena mengobati penyakit hukumnya apa? Sunnah menurut jumhur. Sunnah menurut jumhur. Mengobati sakit itu sudah bukan wajib. Yang wajib itu apa? Kalau lagi sakit yang wajib apa? Sabar yang wajib itu. Yang wajib itu sabar. Bukan mengobati itu sunnah. Kalau misalnya mengobati sakit itu wajib, antum sering dosa antum. Karena saya yakin antum ketika sakit nggak selalu harus berobat kan. Ada yang istirahat aja dulu lah. Biarin aja. Nah, ketika antum membiarkan diri antum itu sakit, kalau misalnya berobat adalah wajib, maka antum berdosa. Tapi betapa banyak orang yang ketika sakit dibiarkan kan? Berarti dosa dong? Enggak, karena sunnah aja. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat kalau justru dengan sakit kita malah bisa sanggup lebih bersabar, bisa sanggup lebih tawakal, bisa sanggup lebih dekat dengan Allah, maka berobat menjadi makruh. Karena dapat menghilangkan amal soleh. Begitu. Jadi mau dia cadel, mau dia buta, mau dia apa, selama memang itu adalah penyakit, ya tidak wajib untuk diobati. Begitu. Kapan sakit itu wajib diobati? Saat orang sudah tidak bisa sabar dalam sakitnya. Saat seorang tidak bisa melaksanakan kewajiban yang fardu ain, maka silakan diobati sebisa mungkin. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Khair, sampai di sini. Ada yang tanyakan? Yang buta banyak imam qiraat itu, bukan 1-2 orang. Ya, cuma kebanyakan di antara mereka bukan buta sejak lahir, tapi buta di usia senjanya. Begitu, ya. Seperti itu. Imam-imam zaman sekarang enggak, Syekh Al-Fadil Abi Lailah juga buta. Begitu. Lalu bagaimana kemudian kalau misalnya ada orang yang meriwayatkan dengan buta? Maka beberapa periwayatan yang berkaitan dengan penglihatan berarti tidak sah, itu aja selesai. Kecuali kalau punya cara lain seperti dipegang misalnya. Ya, begitu. Karena dalam tajwid itu dan qiraat yang paling penting sebetulnya pendengaran. Bukan penglihatannya. Begitu. Walaupun ada sebagian ahli qiraat juga yang kemudian tuli di akhir usianya kan. Lalu dia gimana talakinya? Dari gerakan mulut muridnya saking udah fahamnya. Begitu. Kalau memang tetap siqah, kalau memang dia tetap bisa ngoreksi dengan gerakan mulut, yaitu tetap sah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Jadi ahli qiraat memang banyak yang tidak bisa melihat. Banyak sekali. Ahli Quran yang tidak bisa melihat banyak sekali. Sampai zaman sekarang. Karena orang yang tidak bisa melihat itu memorinya kosong.
Nggak ada memori. Memori kan dari penglihatan. Ya, nggak ada memori. Sehingga memorinya itu diisi penuh dengan Al-Quran. Harddisknya kosong dia. Harddisknya kosong. Jadi orang yang nggak bisa melihat itu ibarat HP yang harddisknya, ROM-nya kosong, nggak pernah moto-moto, nggak pernah bikin video, cuma Al-Quran isinya, bersih. Kita kan kebanyakan foto, kebanyakan video ya harus dibersihin terus. Akhirnya bertumpuk di sini banyak memori, kebanyakan memori yang nggak penting. Kebanyakan memori yang nggak penting. Kenapa? Karena memori yang paling kuat itu dari penglihatan, terutama laki-laki. Memori yang paling kuat itu dari penglihatan. Yang bukan paling kuat, yang paling mudah nyantol, yang paling mudah nempel, itu umumnya manusia dari penglihatan. Begitu. Ya. Yang kedua apa? Dari pendengaran. Sedangkan orang yang buta hanya mengandalkan pendengaran. Berarti separuh memorinya nggak ada, bersih, memorinya bersih. Begitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita udah kebanyakan memori, dihapusin dulu supaya bersih. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi tanyakan? Baik, kita lanjutkan. Berkaitan dengan beberapa fenomena, misalnya di sini kita sampaikan mauqufuna alal qari alladzi yaqafil lahan. Jadi kadang ada sebagian ahli qiraat, para ulama kok lahan. Qori kok lahan begitu. Apalagi kalau cuma istilahnya doang qori gitu ya, yang rajin rekaman tapi bukan ulama, ya pasti banyak lahannya. Lah terus bagaimana sikap kita menyikapi hal tersebut? Qori kok lahan, maka sikap kita bagaimana? Ketika kemudian menemukan ada sebagian qori, bahkan para ulama yang terjatuh pada bacaan yang menurut kita ini lahan. Yang kita pelajari bacaan seperti itu lahan, tapi kok diamalkan oleh para ulama. Maka penting bagi kita untuk memahami banyak faktor yang dapat menjadi sebab akan terjatuhnya seorang qari, para imam, para ulama kepada lahan. Di antaranya apa? Yang paling sering adalah lupa. Makanya kita wajib husnudzon kalau ada imam, para qari yang lahan. Bisa jadi lupa, udah selesai. Husnudzon, wajib husnudzon. Begitu. Kedua adalah fokus yang terbagi, terutama ketika rekamannya di dalam sholat. Orang yang lagi sholat itu fokus tajwidnya pasti berkurang. Pasti, udah otomatis. Langka ada orang yang lagi sholat fokusnya di tajwid, langka. Kenapa? Karena lagi sholat itu mikirin apa? Mikirin jumlah rakaat, hafalan, dan lain sebagainya. Bahkan tadabbur ya. Sehingga terbagi kekhusyuan sholatnya juga, sehingga terbagi fokusnya. Wajar apabila kaidah-kaidah tajwidnya berkurang sebagian. Begitu. Sehingga kadang-kadang terjatuh pada perkara yang menurut kita bisa jadi secara teori itu adalah lahan. Sedangkan rekaman-rekaman yang sekarang banyak tersebar daripada qori itu rekaman ketika sholat, ya kan? Maka oleh karena itu apabila kita telah mempelajari dan memahami kaidah tajwid, mendengar atau menyaksikan seorang qori terjatuh pada lahan, maka ya bahkan kalaupun lahannya merusak makna, maka wajib bagi kita yang pertama untuk husnudzon. Tidak boleh suudzon. Husnudzon. Ini wajib nih. Jangan sampai hati kita kotor, keruh. Ada lahan sedikit langsung dijadikan sasaran untuk dibombardir, dicaci maki. Wajib husnudzon. Yang kedua, tapi beriringan dengan husnudzon bukan berarti menganggap bacaannya benar. Nah, ini penting. Husnudzon itu kita anggap kekeliruannya tidak sengaja, bukan menganggap bacaannya benar kalau jelas-jelas lahan. Tapi jelas-jelas lahan, iya nggak apa-apa jelas-jelas lahan kita tetap husnudzon. Tapi bersama dengan itu, kalau memang bacaannya benar-benar lahan, ya kita hilang itu lahan. Cuma tetap husnudzon. Jangan kira itu sengaja, jangan kira ini berarti tidak mungkin, bukan. Jadi di satu sisi kita husnudzon, di sisi lain kita tetap berkeyakinan yang lahan tetaplah lahan, jangan diikuti, jangan diamalkan, tapi juga jangan dicaci maki, begitu maksudnya. Ya. Ketiga, kalau memang orangnya kita kenal, apalagi seumuran, apalagi di bawah kita, silahkan beri nasihat yang baik apabila mampu. Kalau misalnya dia berupa channel, maka kirim pesan ke channel YouTube-nya, channel IG-nya, suruh di take down dulu. Itu saya sering beberapa kali mengingatkan orang-orang yang suka live, orang-orang yang posting videonya itu masih berantakan, bahkan lahan jeli, saya langsung bilang, afwan, ada lahan, mohon di take down dulu videonya. Begitu. Kalau memang kita sanggup. Tapi kalau yang lebih tua biasanya
khawatir ada keributan, ya sudahlah, doakan saja. Begitu. Ya ini beberapa poin yang penting bagi kita ketika Ketika kita menemukan lahan. Dan tidak perlu menyibukkan diri, kalau mau ditambahkan yang keempat ya, tidak perlu menyibukkan diri untuk menilai bacaan orang lain. Dan gak perlu direspon kalau ada orang yang minta kita ngoreksi bacaan seseorang. Kalau saya gak pernah ngerespon. Ada orang kirim video ke saya tolong koreksi bacaan ya. Hapus langsung saya videonya. Udah kehapus videonya. Kirim lagi sama dia, kehapus lagi. Kenapa saya dihapus terus? Karena saya nggak mau ngurusin bacaan orang lain yang bukan murid saya. Udah selesai. Ngapain? Apa faedahnya? Kalau mau bacaan antum aja sini saya koreksi. Daripada dia jibukin bacaan orang lain. Antum datang ke sini, silakan saya koreksi. Tapi imam saya begini saat ini rekamannya. Terserah, bukan urusan saya. Tapi saya nggak tahu itu lahan jalan. Ya udah sah kalau antum nggak tahu. Kan selesai, gampang sebenarnya. Banyak orang itu terlalu menyibukkan diri, memikirkan orang lain, memikirkan keburukan orang lain, tapi lupa memikirkan keburukan dirinya sendiri. Itu yang jadi bahaya. Ya. Pokoknya kalau dia bukan murid kita, nggak perlu fokus memperbaiki mereka, dalam artian ya sudah, mereka punya standar sendiri, bisa jadi kalau memang mereka lahan jangan ikuti, kalau memang lahan jali berarti sholatnya nggak sah, udah selesai. Nah, kalau kita nggak tahu dia lahan jali atau lahan wabi berarti sholatnya sah, udah selesai. Begitu, nggak perlu sibuk ya ngoreksiin orang-orang karena kurang bermanfaat. Kecuali kalau kita menilai ada maslahat yang besar, misalnya ada ulama besar ngajarnya keliru, kita bisa koreksi. Ya begitu. Konsepnya keliru, kita bisa koreksi. Karena khawatirnya ada madorot yang besar yang menimpa umat. Tapi kalau nggak ada madorot yang besar, asal orang-orang belajar tajwid paham itu keliru, ya udah selesai, sebenarnya nggak perlu dikoreksi. Begitu. Baik. Ini fenomena pertama. Qoriqo lahan. Jadi seperti itu jawabannya. Yang kedua, fenomena kedua, permasalahan orang-orang yang sering menyandarkan pada sanad. Ketika kita dengar bacaan mereka lahan. Bacaannya itu kok lahan sih? Pokoknya saya diajarinnya begini. Nah itu sering jadi hujah. Pokoknya sanad saya begini. Pokoknya guru saya ngajarinnya begini. Apa sikap kita? Lahan itu tetap lahan, nggak bisa kita pakai hujah seperti itu. Ya, sebagian di antara qaul yang terjatuh pada lahan disepakati nih. Lahan yang disepakati para ulama dalam kaidah-kaidah. Ya, sering ada sebagian orang yang berargumentasi dengan perkataan demikianlah kami bertalaki dari guru-guru kami. Ini adalah hujah yang sangat lemah. Dan antum dilarang menggunakan kalimat tersebut ketika benar-benar terjatuh pada lahan. Yang ngajarin saya begini gak bisa. Kalau lahan tetap lahan, yang ngajarinnya begitu gak bisa diamalkan. Begitu. Kalau lahan yang telah disepakati para ulama, maka antum tidak bisa berhujah dengan sanad. Karena sanad ketika bertentangan dengan kaidah, wajib dimenangkan kaidahnya sebagaimana telah kita bahas. Begitu. Mereka mengira bahwa setiap hasil talaki merupakan pendapat yang dapat diterima dan diakui pengamalannya menurut para ulama. Tidak. Hasil talaki itu harus ditimbang. Begitu. Padahal tidak setiap hasil talaki dapat diterima dan diamalkan. Apabila ia tidak bertentangan dengan pendapat para ulama, maka silakan amalkan. Misalnya masih sejalan atau masih muhtamal lah pendapat ulamanya, silakan amalkan. Adapun apabila jelas-jelas bertentangan, apalagi bertolak belakang, maka tinggalkanlah hasil talaki dan amalkan apa yang dikatakan para ulama terdahulu. Mohon maaf, misalnya dalam masalah mencucu, mencecek, mencucu, meringis. Ini kan mengucapkan huruf tebal dengan mencucu ini kan jelas-jelas bertentangan dengan kaidah para ulama yang telah disepakati. Huruf tebal fathah. Tidak ada dalam kitab tajwid huruf tebal itu monyong. Berarti mencucu dalam mengucapkan huruf tebal ini tidak diamalkan para ulama dari zaman dulu zaman sekarang. Berarti kita gimana? Ya jangan diamalkan. Tapi guru saya ngajarin begitu, ya jangan diamalkan. Sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan kaidah jangan diamalkan. Begitu. Bahkan banyak ulama menilai lahan, udah jelas di kitab-kitabnya. Masalah memonyongkan mulut ketika mengucapkan huruf tebal. Termasuk mangap lebar-lebar ketika mengucapkan fathah, ini juga lahan. Imam Jazari jelas mengatakan itu adalah fathus syadid, fathah yang tidak diamalkan ketika baca Al-Quran. Makanya kita ingatkan kembali perkataan dari Syekh Al-Mar'ashi, beliau mengatakan lamma talat silsilatul adai takhalala asya minat tahrifat. Maka ketika silsilah sanad semakin memanjang, banyak hal yang mulai cacat. Muncul penyimpangan-penyimpangan fi adai,
Maksudnya ada di sini adalah praktek tajwid ya. Ada di sini praktek tajwid. Fi adai, dalam praktek tajwid aktsari syuyukhil ada. Praktek tajwid para masyayikh syuyukhil ada, bukan penuntut ilmunya kata beliau. Ternyata penyimpangannya terjadi pada syuyukhil ada, para masyayikh yang memang terbiasa mengadakan majelis al-ada. Wasyaikhul mahirul jami baina riwayah dirayah al-mutafattinu lidaqaiqil khalali fil makharij wa sifati a'azzu minal kibritil ahmar. Adapun para masyayikh yang mahir, yang sanggup menggabungkan antara riwayah dengan dirayah, yang cerdas dan memahami rincian-rincian kekeliruan dalam makhraj dan sifat, itu lebih langka daripada zaman sekarang. Apa yang paling langka apa? Di Indonesia apa yang paling langka misalnya? Berharga dan langka apa? Berlian lah, lebih langka daripada berlian yang paling murni misalnya begitu. Fawajaba alaina, maka wajib bagi kita alla na'tamida ala ada'i syuyukhina tuh. Maka wajib bagi kita untuk tidak berpegang teguh 100% kepada cara baca guru-guru kita saja, jangan. Kullul i'timad, taklid 100%, pokoknya enggak harus kata guru saya 100%, enggak bisa begitu. Bal nata'ammalu fima auda'ahul ulama. Bahkan kita wajib membandingkannya dengan apa yang dititipkan para ulama fi kutubihim, dalam kitab-kitab mereka, min bayani masaili hadzal fan, yang telah menjelaskan permasalahan cabang ilmu ini. Wa naqisu, kita analogikan, kita bandingkan masami'na, dari apa yang kita dengar dari guru, minasyuyukh, alama udi'a fil kutub, dengan apa-apa yang dititipkan di kitab-kitab. Fama wafaqahu fahuwal haqq, kalau memang sejalan maka benar. Fama khalafahu fal haqqu ma fil kutub, kalau jelas-jelas bertentangan kata guru A kata kitab B, yang benar ya kitab lah. Begitu. Karena guru bisa lupa, karena guru bisa keliru. Sedangkan kitab dari masa ke masa selalu menjaga kaidah. Kecuali kalau kitabnya yang jelas-jelas keliru, dengan pembuktian riwayah kah, sama kah, atau pembuktian naskah, kitabnya keliru, ya berarti kitab yang kita salahkan. Tapi kalau kitabnya jelas-jelas sudah ditahqiq kok, sudah melalui fase pembuktian naskah, apalagi ada majelis sama'nya, yang benar yang di kitab. Kaidah yang benar adalah yang kitab. Begitu. Jadi jangan sampai kita selalu bersandar pada sanad 100%. Tidak begitu. Kecuali di zaman Nabi bersandar pada sanad 100%. Zaman sahabat bersandar pada sanad 100%. Zaman para imam qiraat bersandar pada sanad 100%. Tapi ketika sudah para ulama menyusun kitab-kitab, Imam Ibnul Jazari pun bersandar pada kitab. Ketika menghimpun thariq, ya kan? Tidak sanad 100%, tapi beliau menggabungkan antara kitab dengan sanad. Begitu. Artinya kekeliruan yang muncul dari para ulama generasi belakangan, jadi pendapat-pendapat yang baru yang datang dari generasi belakangan, yang jelas-jelas bertentangan dengan pendapat dan fatwa para ulama terdahulu, tidak bisa menjadi hujah dan pembenaran dalam tilawah. Makanya kalau ada perbedaan ulama zaman dulu, ulama zaman sekarang, ambil pendapat ulama zaman dulu. Ulama zaman sekarang nggak ada harganya istilahnya, ijtihadnya. Begitu ya. Makanya Al-Imam Ibnu Qutaibah mengatakan dalam Ta'wilul Mushkilil Quran, wa kadzalika lahnul lahinin minal qurra'il mutaakhirin, maka demikian pula kekeliruan orang-orang yang keliru yang datang dari para ahli qiraat belakangan ini, la yaj'alu hujjatan 'alal kitab, enggak bisa menjadi hujah atas apa yang terdapat pada kitab. Begitu. Hujah untuk mengamalkan kitab, hujah untuk mengamalkan cara baca Al-Quran yang benar, enggak bisa jadi hujah. Enggak bisa jadi hujah. Seperti itu. Demikian pula perkataan Imam Ibnu Tohan Al-Andalusi dalam kitab Nizamul Ada. Famadza tanfa'ul qari ar-riwayah, maka apa yang akan memberikan manfaat bagi qari sebuah riwayah, idza qasarat bihi dirayah, kalau dia enggak paham dirayah. Jadi zaman sekarang, ini zaman Ibnu Tohan, zaman dulu. Apalagi zaman sekarang, maka apa artinya sanad kalau antum enggak paham di teori, begitu maksudnya. Apa artinya sanad kalau antum enggak paham teori? Itu zaman dulu, Ibnu Tohan, apalagi zaman sekarang. Apa manfaatnya antum punya banyak sanad kalau antum enggak paham apa yang disanadi? Kalau antum cuma taklid pada guru-guru antum. Fahuwa liqusuri yuwaqi'ul lahna fi kulli hanin, ya. Maka karena dia enggak paham, dia akan terjatuh pada lahan kapanpun dia baca. Wala uzra lahu fi jahalatihi,
maka tidak ada maaf baginya kalau dia nggak mau mencari tahu persoalan teori yang benar. Ainda Ansoriddin, menurut pendapat para penolong agama ini. Begitu. Seperti itu. Ini berkaitan dengan fenomena yang kedua. Orang-orang yang seringkali menyandarkan lahan pada sanadnya. Ini tidak boleh. Tidak diperbolehkan dan kita tidak boleh ikut-ikutan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini kita mesti menimbang perkataan mereka yang punya sanad. Perkataan mereka yang memang ahli riwayah. Apalagi kalau perkataannya datang dari orang-orang yang gak ada sanad sama sekali. Ya gak ada harganya sama sekali kalau itu, Pak. Iya kan? Perkataan dan fatwa yang datang dari para ahli qiraat yang bersanad saja mesti ditimbang dengan diroyah. Lah bagaimana dengan perkataan orang-orang yang gak ada sanadnya sama sekali? Gak ada harganya, sampah itu, sampah semua udah. Gitu. Begitu. Udah gak ada sanadnya, gak pernah belajar tajwid, ngomongin tajwid. Ngapain? Gak ada sanadnya, gak pernah belajar fikih, ngomongin fikih. Ngapain? Nah, begitu. Seperti itu. Apalagi datang dari orang jahil yang gak paham agama, orang gak bisa bahasa Arab. Ya udah tinggalkan. Seperti itu. Gak pernah bertalaki misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah fenomena yang kedua. Fenomena yang ketiga, apabila kita punya banyak guru dan mereka berbeda pendapat, apa yang mesti kita lakukan? Fi makhtalafa baina masyaikhina. Terkadang sebagian di antara kita menemukan beberapa ustadz atau syekh yang memiliki perbedaan standar kesempurnaan untuk sebagian sifat-sifat huruf hijaiyah dan kesempurnaan tilawah. Yang menarik, setelah ditimbang dengan diroyah kok kayaknya sejalan. Misalnya, kok kayaknya masih bisa nih nyambung dengan diroyah yang ada begitu ya. Teorinya sama. Tapi penerapan dan pengamalannya kok enggak sama persis begitu. Maka sebetulnya masalah ini bukan masalah yang besar. Ini yang penting dulu. Jadi ini bukan masalah besar, antum jangan kaget. Beda ini begini. Biasa aja. Ini bukan masalah besar. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang benar-benar sempurna 100%, enggak kurang enggak lebih dalam mengamalkan kaidah dan ahkam selain Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau pengen dengar bacaan yang 100%, enggak kurang 0,1%, enggak lebih 0,1%, itu cuma Nabi. Para sahabat saja bisa jadi kurang sedikit, bisa jadi kelebihan sedikit. Cuma memang ya para sahabat itu seenggaknya sudah nyampe lah 90 nilainya. Begitu maksudnya. Tapi kalau yang 100% cuma Nabi. Enggak bisa yang lain. Kemudian pada saat Nabi mengajarkan pada para sahabat dan sahabat mengajarkan pada tabi'in, maka tidak menutup kemungkinan kualitas kefasihan tersebut mengalami pengurangan atau perubahan. Nabi 100, ada sahabat yang nilainya 98, berarti 100% menurut sahabat itu sebetulnya 98 kan? Maksudnya gitu loh. Begitu, maka berkurang wajar, ada kekurangan itu wajar. Begitu. Namun, ya, di masa sahabat tabi'in dan para imam, kekurangan tersebut bukanlah kekurangan yang dapat mempengaruhi esensi bacaan. Nilainya masih tinggi walaupun nggak sempurna. Begitu. Apalagi para ulama kemudian membuat doabit agar kefasihan tersebut tetap terjaga dan selalu berada di atas ambang batas minimal. Jadi kalaupun antum gak bisa 100% ya minimal 90 lah. Nggak bisa 90 minimal 80 lah. Begitu. Jangan sampai 60 apalagi 50. Adapun silsilah sanad berfungsi untuk meminimalisir penyimpangan dari sisi praktek. Jadi para ulama sudah menjaga cara baca Al-Quran ini dari riwayah maupun diroyahnya. Seperti itu. Kenapa tetap berbeda? Tadi karena kadang sebagian qori memang memiliki kelemahan yang mengakibatkan bacaan mereka terjatuh pada lahan. Kenapa bisa terjadi? Pertama, perbedaan kompetensi dan gaya mengajar setiap guru. Kadang-kadang kompetensinya guru ada yang 90, ada yang 95, ada yang 98, beda-beda. Sehingga 100%-nya guru itu sebetulnya bisa beda-beda, bisa relatif. Ya kan? Kalau kata guru yang sebetulnya punya nilai 98, itulah 100%-nya dia. Tapi kalau kata guru yang punya sebetulnya nilai 90, itulah 100%-nya dia 90 sebetulnya. Sehingga mulai mengalami perubahan bagian berikutnya. Atau misalnya faktor internal seperti guru yang tidak fit. Ini ketika ngoreksi kurang pasti. Atau seiring bertambahnya usia makin sepuh, makin kurang ngoreksinya udah pasti. Jadi kalau antum belajar pengen koreksi ketat, jangan ke guru-guru yang terlalu tua. Karena udah pendengaran udah berkurang, ngasih contoh sudah berat. Terus kenapa guru-guru yang muda-muda? Itu pasti lebih ketat biasanya.
Kemudian waktu belajar yang sangat singkat. Ada orang belajar 10 tahun, ada orang belajar cuma sebulan, ada orang cuma belajar 2 hari. Ya beda-beda. Cuma kadang-kadang kan ada orang yang ngaku muridnya, saya udah belajar loh sama guru ini. Padahal cuma daurah doang seminggu misalnya begitu. Kan beda hasilnya dengan orang yang talaki selama 10 tahun. Nah begitu. Kurangnya amanah, ini juga kadang terjadi. Ya walaupun kita wajib husnudzon dulu, ini di belakang kurangnya amanah. Ada sebagian guru yang kurang amanah sehingga ngajar muridnya asal-asalan. Ada sebaliknya, murid kurang amanah, gurunya ketat, dia ketika ngajar lagi udahlah biasa-biasa aja. Nah itu, seperti itu. Ada juga yang begitu. Maka saat kita menemukan adanya perbedaan di antara guru, apa yang mesti dilakukan? Oke lah, sebabnya kita sudah tahu, banyak sebab guru bisa berbeda-beda, terus apa yang mesti dilakukan? Yang pertama adalah wajib husnudzon dan tidak menjadi generasi kagetan. Apa syaratnya? Selama guru tersebut punya sandaran yang sahih. Yang kedua, menimbang dengan kaidah dan batasan yang telah ditetapkan para ulama terdahulu. Tadi sudah kita bahas. Jadi kalau kita mau mengamalkan yang mana, pilih amalan yang secara kaidah dan dhabit itu lebih dekat dengan para ulama terdahulu. Kemudian jangan suka bentur-benturin pendapat di antara para guru. Datang ke guru ini ngomongin guru itu, datang ke guru itu ngomongin guru ini, nggak boleh. Seperti itu tidak diperbolehkan. Makanya saya sering bilang kalau mau nanya jangan sebut merek, jangan sebut nama lembaga, jangan sebut nama orang. Ustaz saya pernah dengar bacaan Syekh Nur. Jangan sebut nama orang, itu kurang beradab. Ustaz saya pernah belajar di lembaga guru, jangan sebut nama lembaganya, itu kurang beradab. Begitu. Kemudian boleh berdiskusi dengan guru-guru kita kalau memang kita ada muskil yang sangat besar. Dengan cara dan bahasa terbaik dan hindari untuk menyebut nama guru lain yang berbeda pendapat dengannya. Jangan disebutin. Begitu. Kenapa? Karena ini dapat menyakiti salah satu di antara mereka. Bisa jadi guru yang ini yang tersakiti atau bisa jadi guru yang disebut namanya tersakiti. Terfitnah. Begitu. Apabila kita belum bisa mengamalkan cara membaca yang berbeda dalam beberapa majelis yang berbeda, kita punya guru 5 misalnya, rutin talaki ada jadwalnya masing-masing, tapi kadang-kadang standarnya beda. Apa yang mesti dilakukan? Datang ke sini disalahin, datang ke sana udah dikoreksi di sini malah di sini disalahin. Kalau kita memang belum bisa beradaptasi seperti itu, fokus aja sama satu guru. Begitu, sampai khatam. Nanti kalau udah khatam baru pindah ke guru yang lain. Kenapa? Karena memiliki satu orang guru namun berulang kali khatam padanya, itu jauh lebih baik daripada punya 100 guru tapi gak ada yang pernah khatam. Sayang. Imam Hafs gurunya gak banyak kan? Imam Asim yang paling terkenal, udah selesai. Tapi 20 tahun begitu sampai Imam Asimnya. Kayak gitu belajar itu. Jangan terlalu ingin cepat memperbanyak guru. Jangan terlalu semangat ingin memperbanyak guru padahal satu guru belum ada yang khatam. Begitu. Dan yang terakhir dianjurkan untuk terus mengkaji dan meneliti sampai berhasil mendapatkan pendapat yang lebih kuat, yang lebih dekat dengan dalil, yang lebih dekat dengan penjelasan para ulama terdahulu. Begitu. Ini beberapa fenomena yang mesti kita sikapi dengan tepat yang ada hubungannya dengan lahan. Ya, begitu. Wallahu taala a'lam. Silakan apabila ada yang diskusikan. Setelah ini nanti kita akan masuk ke gimana sih ngobatin lahan. Itu subulus siyanati minal lahan. Mengobati dan menjaga diri dari lahan. Bagian terakhir dalam bab lahan insyaallah taala. Ada banyak ya. Poin-poinnya nanti kita sebutkan insyaallah. Saya di sini ada yang tanyakan? Cukup? Kalau nggak ada berarti kita cukupkan dulu sampai di sini karena tanggung. Kalau masuk ke bab yang baru tanggung. Penjelasannya insya Allah setengah jam ke depan seperti biasa kita akan lanjutkan ke subulus siyanati minal lahan. Masalah-masalah atau jalan-jalan cara-cara untuk menghindarkan diri mengobati dari lahan. Fanaktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik.